Selamat pagi teman-teman. Berjumpa dengan kami kelompok 3 pada mata kuliah evaluasi belajar. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai taksonomi Bloom. Kelompok 3 sendiri terdiri dari saya Uriel Manarang dengan NIM 19E10181, Yohanes Wijaya dengan NIM 19E10185, Gabriel Alfa Putra dengan NIM 19E10206, Karen Christian Purnomo dengan NIM 19E10235, Gilbert Stanis Bastian Tama dengan NIM 19E10238. Hal yang pertama kali kita akan bahas adalah pengertian dari taksonomi Bloom. Nah, jadi taksonomi Bloom merupakan sebuah taksonomi yang dibuat dalam ranah pendidikan. Nah, taksonomi Bloom pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Nah, dalam taksonomi tersebut, pendidikan dibagi menjadi 3 domain atau 3 ranah. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah afektif, dan yang terakhir adalah psikomotor. Nah, lalu ketiga domain tersebut memiliki bagian yang lebih rinci. Nah, di mana tiap domain atau tiap bagian tersebut menekankan atau memfokuskan pada aspek-aspek tertentu yang nantinya akan dijelaskan oleh ketiga teman saya. Ya, halo teman-teman semua. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek kognitif. Aspek kognitif seperti namanya sendiri itu adalah pengelompokan dari aspek intelektual seseorang. Di tahap kognitif ini mencakup tentang kemampuan berpikir, pemahaman, pengenalan, kompetensi dalam mendapatkan pengetahuan, konseptualitas, penentuan, dan penalaran. Nah, itu adalah hal yang mencakup tentang kognitif. Nah, pada kognitif ini tuh ada 6 ranah atau 6 pengelompokan lagi dari yang diberi kode C pada huruf awalnya. Jadi ada C1 hingga C6. Nah, pada C1 ini itu adalah pengetahuan, di mana penilaian tentang ingatan seseorang dalam menggali informasi yang telah ia dapat sebelumnya tentang apa yang telah ia pelajari sebelumnya. Lalu ada C2 yaitu pemahaman, adalah penilaian seberapa mampu seorang mengerti akan suatu hal yang telah ia pelajari. Lalu ada C3 yaitu penerapan. Nah, pada penerapan ini tuh seberapa mampu seorang untuk mengaplikasikan informasi yang ia punya dalam kehidupan. Jadi setelah ia mengetahui pengetahuan, ia paham akan pengetahuan tersebut, selanjutnya ia akan penerapan. Lalu C4 itu analisis, di mana seberapa mampu seorang untuk memilah informasi tertentu yang untuk menjadikan ia lebih mudah untuk mengerti atau mudah untuk dipahami, seperti itu. Lalu ada C5 atau sintesis. Nah, sintesis adalah seberapa mampu seseorang untuk mengkombinasikan beberapa pengetahuan tertentu. Jadi bisa menggabungkan pengetahuan yang lain dengan pengetahuan yang ia dapat sebelumnya dan pengetahuan yang ia dapat sekarang. Jadi bisa menggabungkan. Lalu ada C6 atau evaluasi, seberapa mampu seseorang untuk menilai yang berkenaan dengan apa yang telah ia pelajari demi mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah, jadi evaluasi ini akan mendapatkan kekurangan yang harus diperbaiki untuk langkah-langkah berikutnya, yaitu adalah tahap kognitif yang saya jelaskan. Selanjutnya adalah tahap afektif. Selanjutnya ada ranah afektif yang menekankan kepada perilaku yang berhubungan dengan perasaan atau emosi. Ranah afektif ini memiliki hubungan dengan sikap, perasaan, emosi, nilai, serta juga derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam proses belajar mengajar. Nah, pengelompokan di ranah afektif ini itu dibagi 5 dengan diberi kode awalan A untuk afektif. A1 itu menerima, A2 itu merespon, A3 itu menghargai, A4 itu mengorganisasikan, dan A5 itu karakteristik. Untuk A1 sendiri itu merupakan penerimaan sejauh mana siswa dapat
menyerap informasi yang diberikan oleh pendidik. A2 merupakan partisipasi aktif dalam menanggapi atau merespon kegiatan belajar mengajar. A3 merupakan pemberian penilaian terhadap materi yang diterima oleh peserta didik, di mana peserta didik itu tidak hanya menerima, kan, dia juga harus bisa menilai apakah materi tersebut itu baik. Jadi harus bisa dievaluasi juga. Itu tidak harus materi, itu bisa objek, tindakan, atau juga bahkan fenomena. 4 merupakan pengelolaan atas nilai-nilai yang berbeda atau pengorganisasian. Jadi dibentuk sebuah kesatuan, diberikan prioritas, dibikin ke sistem. Dan yang terakhir, A5 merupakan keterpaduan sistem nilai terhadap karakteristik yang dimiliki seseorang hingga mempengaruhi kepribadian dan tingkah lakunya. Itu bagaimana nilai dapat mempengaruhi kegiatannya sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah domain yang mencakup tentang kemampuan fisik atau kemampuan tubuh kita, atau bisa kita sebut kemampuan motorik kita. Nah, secara garis besar, ranah ini itu melibatkan anggota-anggota gerak badan kita atau anggota tubuh kita, serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik. Nah, dalam ranah psikomotorik ini, pengelompokannya berbeda dengan kognitif dan afektif. Dalam ranah psikomotorik itu dibagi menjadi 4 dan diberi kode awalan P. Yang pertama adalah P1 meniru, lalu P2 memanipulasi, P3 pengalamiahan, dan P4 adalah artikulasi. Nah, lalu slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang 4 kelompok ranah psikomotorik tersebut. Nah, yang pertama adalah P1 meniru. Nah, P1 meniru itu adalah kode yang melambangkan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu setelah menerima atau mendapatkan contoh. Nah, bisa dibilang juga bahwa P1 meniru itu hampir mirip dengan yang namanya imitasi, di mana kita melihat atau mengamati tindakan seseorang, lalu kita melakukannya seperti itu. Lalu yang kedua adalah P2 memanipulasi. Nah, P2 memanipulasi ini adalah kode yang melambangkan kemampuan untuk melakukan sebuah tindakan tertentu, serta dapat memilah apa yang ia perlukan untuk dirinya. Nah, lalu yang ketiga adalah P3 pengalamiahan. Nah, P3 pengalamiahan ini merupakan kode yang melambangkan kemampuan seseorang untuk membuat sebuah tindakan menjadi lebih terbiasa atau lancar. Nah, di dalam P3 ini atau pengalamiahan itu biasanya seseorang melakukan tindakan tersebut berulang-ulang supaya tindakan tersebut dapat menjadi kebiasaannya, atau orang tersebut dapat terbiasa dengan tindakan yang ia lakukan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah P4 artikulasi. Nah, P4 artikulasi ini merupakan kode yang melambangkan kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan atau keterampilan yang kompleks, atau bisa dibilang untuk melakukan sesuatu atau sebuah tindakan atau sebuah hal yang lebih rumit dibandingkan hal yang biasa. Seperti itu. Baiklah, setelah mendengar penjelasan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa taksonomi Bloom adalah pengelompokan yang diciptakan oleh Benjamin Bloom untuk mengelompokkan hasil belajar siswa-siswa yang terbagi menjadi 3 domain atau 3 ranah. Pertama adalah ranah kognisi yang berkaitan dengan akademis, lalu selanjutnya ada ranah afektif yang berkaitan dengan emosi, lalu selanjutnya ada ranah psikomotor yang berkaitan dengan kemampuan gerak fisik. Ya, demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Apabila kami ada salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, monggo silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar yang sudah disediakan. Sekian dan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali.